bersama kami di Kita Indonesia. Wah, seru banget ya. Teman-teman mahasiswa masih semangat semuanya ya? Oke, karena segmen ini kami peruntukkan untuk teman-teman. Silakan Jati. Oke, Hanum, terima kasih. Saya sudah berada di antara anak-anak muda di sini. Wah, apa kabar? Hey. Luar biasa. Ini kalau berada di sebelah anak muda tuh energinya luar biasa. Jadi kayak nyirep gitu, jadi ikutan muda. Ikutan muda. Nah, seperti itu Hanum katakan bahwasannya ini saatnya kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman bertanya. Ini siapa yang mau bertanya kepada pasangan yang ada di panggung? Ayo, ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya nih. Oh, ada nanya. Ini mau nanya beneran gak sih? Ada yang mau nanya? Oke, ada yang mau nanya. Oke, ini kayaknya yang paling semangat yang ini nih. Ini ada, oke, saya kasih mic. Namanya siapa, dari mana? Berdiri ya. Boleh berdiri, ya berkelihatan. Selamat malam Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud yang terhormat. Malam. Oke. Perkenalkan nama saya Bintang Rahmat Akbar dari Sekolah Tinggi Trisakti School of Multimedia. Oke, Bintang. Ya. Bintang dari Trisakti. Bintang mau nanya apa? Singkat, padat, jelas. Oke. Izinkan saya bertanya, jika Bapak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, adakah solusi untuk anak-anak Indonesia yang baru fresh graduate dan ingin memiliki rasa untuk kuliah tetapi terhalang oleh biaya operasional pendidikan? Karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan kampus-kampus negeri di Indonesia itu uang UKT-nya lumayan mahal. Sekian, terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Bintang. Itu Pak, mau kuliah, mau kerja tapi terhalang oleh dana. Silakan. Ada beasiswa, jangan salah. Kita itu punya LPDP yang kamu bisa ambil. Itu dari pemerintah. Negara kasih itu buat kamu. Yang kedua ada banyak beasiswa juga yang dari swasta. Tinggal kalau masalah itu ada dan kamu tidak bisa selesaikan, tinggal kamu sampaikan. Dalam paparan-paparan saya Ganjar Mahfud umpama, oh kami tidak bisa berkomunikasi dan kami kesulitan. Maka kita membuat government super apps. Apa itu? Komplain. Cara komplain menggunakan digital. Sehingga kalau kamu tidak bisa menyampaikan, sampaikan ke sana biar kita bisa menjemput masa depanmu untuk menyelesaikan. Mantap. Oke, thank you ya Bintang, sudah dijawab ya. Nah, kita akan memberikan kesempatan lagi kepada orang yang kedua. Saya mau ke sebelah sini. Ada yang mau nanya di sebelah sini? Oh, gini dong, yang sana lebih semangat sini. Apa kabar semua? Baik, oke. Tadi siapa aja mau nanya? Oke, karena kamu duluan yang paling angkat, saya mau kasih kesempatan. Namanya siapa, dari mana? Siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Adila Haretul Aini. Oke. Aku dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oh, oke. Silakan Dila, sampaikan pertanyaannya yang singkat, padat, jelas. Baik, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Baru-baru ini kan KPK baru saja Pak menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Nah, orang nomor satu saja di KPK ini terjerat kasus korupsi yang memiliki latar belakang polisi bintang 2. Nah, jika Bapak terpilih di tahun depan, apa langkah Bapak untuk membuat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menjadi lebih baik lagi ke depannya? Kalau korupsi Pak, itu tadi yang saya bilang ya merajalela gitu ya. Bahkan pimpinan KPK-nya korupsi juga. Korupsi juga. Nah, gimana Pak Gimana, kepercayaan? Pak? Bagi ya sama Pak Mahfud ya. Boleh. Adil, Ya. silakan Pak Mahfud. Saya kira satu harus dihormati itu proses hukum dan harus dihargai dan KPK tetap terus jalan seumpama pun Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, ke depannya dan saya ingin beritahu juga itu bukan hanya KPK ya yang banyak masalah seperti itu. Di Mahkamah Konstitusi juga baru terjadi pelanggaran etik. Mahkamah Agung ada hakim agung yang ditangkap juga. Polisi juga ada, Jenderal bintang 2, bintang 3 gitu yang masuk. Kejaksaan juga ada. Ini memang sedang jadi masalah. Nah, khusus untuk KPK, saya kira ke depan sekurang-kurangnya kalau kita belum bisa merevisi undang-undangnya dalam waktu dekat, mungkin yang paling dekat ketika terjadi pergantian nanti adalah memilih orang-orang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa memimpin KPK dengan benar, dan itu artinya proses seleksinya. Karena kalau proses seleksi itu tidak ada perubahan dari yang undang-undang lama maupun undang-undang sekarang, proses seleksinya
masih sama. Nah tinggal sekarang bagaimana proses itu lebih berkualitas. Sehingga dalam waktu pendek kita perbaiki orang-orangnya karena ini jabatannya sudah tinggal setahun lagi. Nah, kita perbaiki nanti pada tahun depan. Kemudian bagaimana membenahi regulasinya atau undang-undangnya kita bisa bicarakan lebih lanjut. Itu. Oke, mantap. Katanya Gila, mau menambahkan? cukup ya? Terima kasih banyak, silakan kembali duduk. Oke, saya kembalikan ke Hanum, silakan Siap. Hanum. Bagus banget jawabannya Pak Mahfud tadi, tepuk tangan dulu dong teman-teman dan juga Pak Ganjar. Tapi memang supremasi hukum ini menjadi agenda yang kita sebagai masyarakat ingin sekali bisa kita dengarkan keluar ya dari para pasangan calon. Karena memang itu yang kita tunggu, kalau hukumnya benar insya Allah yang lainnya juga akan betul. Bukan begitu Pak Mahfud? Betul. Benar sekali. Oke baiklah, karena kita udah hampir menuju ke penghujung acara. Jati silakan boleh sambil balik ke panggung sini Jati jalan. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Habis. Iya Pak, kita sudah harus menutup hari ini walaupun saya masih kepengen bersama-sama sama Bapak berdua, tapi waktu juga memisahkan kita. Namun Pak, menjadi doa kita bersama, harapan kita bersama bahwa negara kita bisa mewujudkan pemilu yang damai, pemilu yang anti hoax, pemilu yang gak melulu isinya isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang cuman viral-viral doang. Kalau menurut Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan pemilu yang seperti ini yang kita idam-idamkan? Ini kan harusnya jadi pesta demokrasi semua orang. Pak Ganjar terlebih dahulu silakan. Mahfud dulu. Pak Mahfud dulu. Boleh. Ya pesannya udah benar, tapi bagaimana pesan itu menjadi kesadaran kita bersama. Bahwa pemilu harus damai, harus bermartabat. Karena apa? Terutama Anda semua yang ada di sini. Anda ini akan menjadi pelanjut kepemimpinan Indonesia. Mau atau tidak mau, Anda yang bertanggung jawab memimpin Indonesia yang akan datang. Indonesia masa depan terletak di tangan Anda, generasi muda. Masa depan Anda juga terletak di Indonesia. Oleh sebab itu kesadaran untuk berbuat baik, menyongsong pemilu yang benar-benar bersih dan bermartabat, itu supaya dihayati di dalam menyongsong pemilu yang akan datang. Itu aja. Luar biasa. Pak Ganjar silakan Pak. Teman-teman, kita masih punya hutang banyak sekali pada bangsa ini. Agenda reformasi yang dulu mahasiswa juga gelorakan belum tuntas. Pemberantasan KKN, pemilu yang jurdil, HAM yang mesti kita hormati, termasuk bagaimana melayani rakyat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman semuanya harus terlibat. Mengikuti, melihat, dalam sebuah proses seandainya terjadi pelanggaran, laporkan. Dan terakhir pada saatnya, kita harus tentukan nasib bersama dengan datang ke TPS, tentukan suaramu. Itu ya teman-teman. Jati, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini juga sejalan dan senada dengan program kami di mana tujuannya adalah untuk turut mendorong terciptanya pemilu yang damai dan anti pecah belah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Karena kita Indonesia, makanya judulnya itu Jati. Kita Indonesia, betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri semuanya, satu boleh Pak dijawab Pak, singkat aja Pak. Jadi siap kalah, siap menang. Ya, Pakai mic Pak, nggak kedengeran, Pak. Siap menang. Siap menang. Oke, baiklah. Sekali lagi Pak, yang kompak Pak, siap menang atau siap kalah? Siap menang. Tapi Pak, kalau misalnya kalah siap juga nggak Pak? Kita kasih selamat kepada pemenang. Wah, itu baru mental pemenang sebenarnya. Tepuk tangan teman-teman yang paling meriah untuk pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Betul sekali. Dan ini adalah akhir dari perjumpaan kita di malam Ya. hari ini. Ingat ya pesannya ya, gak usah pakai berantem-berantem. Nggak usah. Semuanya harus kompak, Betul. semuanya harus damai karena kita Indonesia. Sampai jumpa.